Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan rancang bangun digital pressure monitor berbasis IoT. Nama saya Demas Wahyudi Dewata dengan NIM P220301199010. Pengertian digital pressure meter atau DPM adalah merupakan alat kalibrasi yang digunakan untuk menentukan tekanan. Cara kerja alat ini adalah dengan mengkonversikan nilai dari sensor tekanan diubah dan ditampilkan pada display. Sphygmomanometer atau tensimeter adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur tekanan darah pada tubuh manusia. Latar belakang pembuatan alat saya kali ini yaitu pada saat ini sebenarnya telah banyak dijual di pasaran alat kalibrasi tensimeter. Namun sistem pengukurannya masih bersifat lokal dan penghitungan rumusnya ketidakpastian secara manual karena hanya dapat dipantau pada lokasi dan cenderung kurang praktis dan memperlambat dalam penghitungan kalibrasi. Untuk beberapa kasus, misalnya dalam jumlah yang banyak, alat tensimeter membutuhkan kalibrasi, maka alat kalibrasi digital pressure meter atau DPM yang tidak dapat selesai dengan tepat waktu. Maka dari itu solusinya adalah perhitungan nilai kalibrasi menggunakan Microsoft Excel yang terhubung dengan IoT dibutuhkan pada saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT, diharapkan sebuah sistem perhitungan nilai kalibrasi dan pemantauan menggunakan handphone dapat direncanakan dan direalisasikan. Komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek saya kali ini adalah pertama ada sensor MPX 5050GP, itu adalah sensor tekanan, dan kemudian ada Node MCU ESP8266, itu adalah untuk microcontrollernya, sedangkan untuk displaynya saya menggunakan LCD 16x2. Kemudian saya akan menggabungkan driver charging, yang mana nanti modul saya akan bersifat mobile dan dapat dibawa kemana-mana. Tentunya saya membutuhkan baterai lithium dan modul step up untuk menaikkan daya. Software yang dibutuhkan untuk membuat project ini salah satunya adalah Kodular, itu adalah untuk desain aplikasinya. Kemudian ada Excel untuk mengolah data perhitungannya, dan kemudian saya menggunakan Firebase untuk database aplikasinya sebagai database login regis pada sebuah aplikasi. Fungsi rangkaian blok diagram. Blok diagram di atas memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah rangkaian power supply, terdiri dari adaptor 5V DC yang menyuplai tegangan untuk baterai Li-ion melalui modul TP4056 sebagai baterai safety management agar baterai tetap aman digunakan saat pengisian daya ulang, dan baterai 3V DC yang digunakan untuk menyimpan energi listrik yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan tegangan ke setiap rangkaian. Lalu tegangan baterai di step up ke 9V menggunakan modul MT3608. Perubahan energi baterai yang tersimpan pada baterai menyebabkan perubahan tegangan pada modul MT3608. Perubahan tegangan tersebut distabilkan oleh IC LM7805 dengan menurunkan tegangan kembali ke 5V dan disuplai ke node MCU dan sensor. Kemudian ada rangkaian tombol. Rangkaian ini berfungsi untuk menginstruksikan perintah kerja ke microcontroller ESP8266. Kemudian ada rangkaian sensor tekanan MPX 5050GP. Rangkaian ini berfungsi untuk membaca tekanan udara yang kemudian diubah menjadi tegangan
dan kemudian sensor akan membaca setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap kenaikan ataupun penurunan tekanan udara dengan jangkauan dari 00 mm Hg sampai dengan 370 mm Hg. Kemudian ada rangkaian microcontroller Node MCU ESP8266. Rangkaian ini berfungsi untuk mengolah dan memproses data dari sensor tekanan dan rangkaian tombol serta memberikan data input untuk display LCD. Rangkaian display LCD 16x2. Rangkaian ini berfungsi untuk menampilkan hasil yang telah diproses dari microcontroller ESP8266. Kemudian ada blok internet, database, dan aplikasi. Merupakan sebuah sistem Internet of Things di mana internet berfungsi sebagai jalur komunikasi, database berfungsi sebagai media penyimpanan memori, dan aplikasi merupakan interface untuk menampilkan data. Kemudian cara kerja blok diagram. Pada saat switch on atau off ditekan, maka tegangan dari supply didistribusikan ke seluruh rangkaian dan akan mengaktifkan blok rangkaian yang lain. Rangkaian microcontroller akan bekerja memberi perintah pada display untuk menampilkan tampilan awal. Rangkaian tombol juga akan memberi perintah untuk memulai pengukuran. Sebelum memulai pengukuran, dilakukan pemilihan mode pressure test atau leak test. Pada saat mendapatkan tekanan udara, sensor tekanan akan membaca perubahan tekanan dan mengonversikannya menjadi tegangan. Data dari sensor akan input ke microcontroller dan diproses sesuai dengan program yang telah dibuat. Data yang telah diproses akan ditampilkan pada display LCD dan aplikasi berupa tekanan sphygmomanometer dan milimeter Hg. Ini adalah tampilan dari Codular pada halaman awal. Kemudian create akun untuk memulai sebuah project. Ini adalah tampilan sign in dari Codular sebelum mendesain aplikasi. Kemudian login menggunakan email. Ini adalah tampilan awal dari Codular. Kemudian create project jika belum mempunyai project atau memulai project baru. Kemudian bisa import project jika sudah mempunyai project sebelumnya. Ini adalah tampilan desain di halaman splash screen. Seperti ini desainnya. Ini adalah tampilan login. Ini adalah desain sync up pada project Codular saya kali ini. Tadi setelah kita mengcopy URL dan token dari Firebase, kemudian kita masukkan di sini. Ini untuk URL Firebase. Di sini untuk URL Firebase dan di sini untuk token Firebase. Jadi setelah kita copy paste URL dan token Firebase ke Codular tadi, diharapkan Firebase dan Codular dapat terhubung dan Firebase dapat menjalankan sebagaimana fungsinya untuk menjadi database login. Di sini adalah tabel Excel. Tujuan dari digunakannya aplikasi Excel pada project saya ini adalah digunakan untuk mengolah data dari nilai alat DPM yang keluar dan kemudian akan diinput ke dalam Excel dan diharapkan dapat memberi status layak pakai dan tidak layak pakai pada sebuah alat DPM yang datanya didapat dari hasil pengukuran alat DPM itu sendiri. Manfaat digunakannya Excel diantaranya memudahkan user kalibrasi dalam mengolah data
Nilai dari hasil DPM dapat menyelesaikan pekerjaan jadi lebih mudah. Pengguna dipermudah karena di dalam Firebase terdapat suatu layanan dari Google yang memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Yang pertama, setup awal Firebase. Hal yang pertama diperlukan untuk bisa menggunakan layanan Firebase adalah dengan melakukannya pendaftaran pada laman ini. Kemudian melanjutkannya dengan cara login. Setelah login, klik memulai. Setelah melakukan pendaftaran pada Firebase, maka akan tampil laman seperti ini. Kemudian klik project. Setelah itu klik real time database. Maka akan muncul menu real time database. Dan di dalamnya terdapat URL yang dapat di-copy yang nantinya dapat menghubungkan antara Firebase dan Codular. Setelah mengambil URL dari Firebase, kemudian pilih menu setting, kemudian pilih user and permission. Kemudian pilih service account. Pilih database. Kemudian scroll. Maka akan tampil token dari Firebase. Yang ini adalah token dari Firebase, bisa langsung di-copy. Yang nantinya akan ditempel di Codular. Pada gambar di atas merupakan desain alat di DPM berbasis IoT yang akan saya buat. Pertama ada LCD-nya, akan ada tombol on off-nya, akan ada tombol OK, up, down, dan reset, serta output untuk pada gambar di atas merupakan perencanaan program yang dimana dimulai dari inisialisasi, memuat informasi data diri penulis, dan proses pengecekan koneksi internet apakah sudah terhubung ataukah belum. Selanjutnya merupakan proses masuk ke aplikasi Codular yang mana telah didesain sebelumnya. Apakah sudah mempunyai akun ataukah belum? Jika belum, maka akan diarahkan ke menu Regis untuk pembuatan akun. Kemudian masukkan password, username. Jika sudah melakukan registrasi, kemudian akan diarahkan ke menu login untuk memasukkan password, username. Dan jika password yang dimasukkan salah, maka tidak dapat masuk ke menu home di Codular. Dan akan diarahkan kembali untuk mengisi password dan username sampai benar. Tapi sebaliknya, jika password dan username yang dimasukkan benar, maka akan lanjut ke menu home dari aplikasi Codular. Untuk memeriksa data diri yang dimasukkan benar ataukah salah, diperlukannya autentifikasi dengan Firebase. Setelah berhasil login pada Codular, kemudian hidupkan alat DPM.
pilih mode. Terdapat dua mode dalam alat saya kali ini, yaitu adalah mode leak test dan mode pressure test. Jika mau ke mode leak test, pilih tombol up, kemudian setting timer, pilih tombol up, baca setting lewat LCD, maka accounting akan aktif, kemudian mulai menghitung tekanan. Jika waktu sama dengan 0, maka hasil pengukuran leak test akan muncul di LCD. Sebaliknya, jika mode pressure test dipilih, pilih tombol down, menghitung tekanan, selanjutnya muncul hasil pressure test pada LCD. Hasil pengukuran akan dikirim ke Excel untuk diolah datanya dan kemudian akan ditampilkan ke aplikasi Kodular dan akan muncul status layak pakai atau tidak layak pakai. Sekian presentasi saya kali ini.